Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asabil Akbar Effendi dengan NIM C1A1 90235. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu materi mengenai teori-teori kelas dari elit pluralis ke kelas penguasa dan massa. Nah, eh, video ini adalah atau video presentasi ini merupakan pengganti atau penunjang UAS mata kuliah teori perbandingan politik. Nah, di dalam tadi sudah saya sebutkan sekilas dari judulnya juga kita sudah mengetahui bahwa ada teori-teori dari diawali oleh elit pluralis sampai kepada kelas penguasa dan massa. Nah, tahapannya itu di sini terbagi menjadi 5 aliran teori berdasarkan elitnya masing-masing ya mungkin seperti itu. Nah, yang pertama itu ada pluralisme, kedua instrumentalisme, dan yang ketiga strukturalisme, kemudian kritikalisme, dan yang terakhir statisme dan perjuangan kelas. Nah, kepada aliran yang pertama yaitu pluralisme, di sini saya merangkum menjadi 3 bagian inti atau bagian yang pentingnya, di mana yang pertama itu adalah pluralisme dan demokrasi elit. Nah, pluralisme ini menekankan perbedaan-perbedaan antara elit dan non-elit, serta menurunkan penekanan Marx pada kekuatan-kekuatan ekonomi kemampuan organisasional. Lalu yang kedua, ada pluralisme dan poliarki. Menurut atau pada bagian ini mengartikan bahwa 3 konsep dasar pluralisme adalah kelompok kepentingan, kekuasaan, dan konflik, di mana konsep kepentingan berfokus pada hubungan kelompok, sikap, dan kepentingan bersama, walau aplikasinya tidak sesuai, manakala kaum pluralis membedakan antara pemimpin dan pengikut. Jadi di sini sangat sangat jelas gitu ya bahwa tingkatan atau stratifikasi itu sangat dinampakkan antara mana kaum elit atau pemimpin dan juga pengikutnya. Nah, lalu yang ketiga ada pluralisme dan sosialisme. Pergeseran dari kapitalisme ke sosialisme tidak perlu menghasilkan lebih sedikitnya pluralisme organisasional di suatu negara, sehingga badan-badan usaha tidak bergantung pada sebuah negara yang menganut kapitalis atau sosialis, melainkan tergantung pada keputusan-keputusan terdesentralisasi dari otonomi yang diperbolehkan. Nah, jadi sebenarnya pluralisme ini tidak tidak terkait dengan suatu sistem negara gitu baik. Jadi walaupun itu negara kapitalis, di situ masih bisa ada nilai-nilai pluralisme dan begitu pun di dalam sistem negara sosialis tetap juga akan ada nilai-nilai pluralisme yang bisa dimasukkan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada aliran instrumentalisme. Di sini saya merangkum 2 bagian pentingnya. Yang pertama itu warisan struktur kekuasaan dalam komunitas. Nah, studi-studi komunitas mempelajari tentang siapa yang berkuasa serta menerapkan teori stratifikasi. Nah, tidak jauh berbeda dengan tadi eh, apa namanya pluralisme. Di dalam instrumentalisme juga masih menggunakan atau mengadaptasi teori stratifikasi di mana sangat eh, menampakkan gitu perbedaan kelas dalam golongan-golongan masyarakatnya. Lalu yang kedua itu ada struktur kekuasaan dan instrumentalisme. Nah, ini tuh mengartikan bahwa negara menjadi sebuah instrumen di tangan kelas penguasa dan memungkinkan kelas mendominasi kepentingan-kepentingannya sendiri, hubungan-hubungan pribadi langsung antara kelas penguasa dan aparat negara gitu. Lalu yang ketiga ada strukturalisme. Di sini juga ada 2 bagian penting ya. Yang pertama adalah dasar pemikiran. Nah, mengapa strukturalisme itu bisa ada gitu? Di sini Paulanzas mengartikan strukturalisme politik yaitu fokus kepada mekanisme-mekanisme penindasan
dari ideologi negara secara cara-cara mereka menyediakan suatu struktur tertata bagi kapitalisme. Lalu yang kedua adalah strukturalisme ekonomi. Nah, ini tuh sebenarnya adalah masih terkait dengan penyataannya Polanyi, karena strukturalisme ekonomi ini sempat diungkapkan juga atau disinggung oleh Polanyi gitu. Yang isinya itu adalah perspektif tentang negara sebagai instrumen ekonomi kelas-kelas penguasa, juga memperhitungkan hambatan-hambatan demokrasi borjuis. Demokrasi menurut Sweezy membawa kontradiksi-kontradiksi dan konflik-konflik masyarakat kapitalis menjadi terbuka, sehingga para kapitalis tidak dapat secara bebas menggunakan negara demi kepentingan mereka sendiri. Lalu sebelum yang terakhir ada kritikalisme. Nah, yang menjadi akar dari kritikalisme ini adalah mengenai ideologi dan kesadaran gitu. Sampai mengapa aliran ini bisa lahir, karena di situ mereka sangat mementingkan ideologi terutama kesadaran mereka gitu. Jadi pemikiran utama dari tradisi, jadi ideologi dan kesadaran ini diawali dari pemikiran utama Hegelian Marxis. Pandangan Marx menginginkan eh, pameran kesadaran dan ideologi semu yang menyertai era kapitalis dengan tujuan Marxis kontemporer menjadi penciptaan suatu kesadaran asli. Nah, lalu yang terakhir ada statisme dan perjuangan kelas. Nah, di sini ada 3 bagian penting. Yang pertama itu adalah isu analisis kelas. Di sini juga masih menggunakan teori Marxis. Teori Marxis dan dalam bidang ini mengalami kebuntuan. Nah, di sini teori Marxis mulai mengalami kebuntuan, sehingga saat menghadapi kontribusi-kontribusi menarik dan inovatif dari disiplin-disiplin yang menjadi rivalnya, nah untunglah kita dapat beralih ke Milban, Wolff, dan beberapa ilmuwan politik lain yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan tentang negara dan kelas. Kita menemukan beragam jalur pemikiran, perdebatan, bertimbunnya isu-isu yang tak terpecahkan. Lalu yang kedua ada peran negara dan kelas penguasa. Nah, di sini itu fungsi-fungsi negara tidak bergantung pada kekuatan-kekuatan kelas agar dapat melindungi kepentingan-kepentingan kelas. Lalu yang poin yang ketiga adalah kategori kelas. Di sini para ilmuwan sosial menerapkan analisis stratifikasi kelas atas, menengah, dan bawah. Identifikasi kelas-kelas semacam ini biasanya berhubungan dengan kriteria seperti pendapatan, status, harta pendidikan, dan kategori-kategori kelas biasanya yang digunakan dalam isolasi satu dengan yang lain. Nah, jadi sama saja ya, dalam aliran ini pun masih tidak tidak luput dari yang namanya stratifikasi atau penggolongan kelas, atau ya kelas-kelas di dalam golongan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari 5 aliran tadi. Di dalam materi teori kelas, mulai dari pluralisme sampai dengan statisme dan perjuangan kelas, adalah sebagai berikut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.